Disangkakala aku, disangkakala aku, disangkakala aku, disangkakala kalau disangkakala kalau disangkakala kalau disangkakala ku ada. Kalau namamu dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Aku ada. Terima kasih Bapak Ibu, kita telah mendengarkan pujian yang baru saja kita dengar, dan selanjutnya akan silakan kepada Bapak Barita untuk menyampaikan kepada firman Tuhan pada hari ini. Kepada Bapak Barita kami persilakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami kembali bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah persekutuan kami pada malam hari ini. Karena itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena Tuhan yang menolong kami dan kami bisa memahami, terutama melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Amin. Yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, pertemuan kita keempat, saya mengambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Lai membuat judul perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita untuk menjelaskan, saya lebih dulu memperkenalkan diri. Nama saya Barita Marga Simanulang, sudah berkeluarga, punya anak satu, ya, istri Boru Tambunan. Di dalam sudah lebih dari belasan tahun, sudah lama. Di berjenjang sudah IT, ya. Itu sekilas untuk perkenalan diri. Topik yang kita baca tadi ini adalah pemanggilan Yesus untuk murid-muridnya yang pertama. Kalau kita lihat di sini di ayat 19 dikatakan, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tentu bagi kita saat ini, kalau kita mendengar "ikutlah aku", kita di hal pertama sudah diingatkan bahwa ini adalah perintah pertama daripada Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Perlu kita tahu sebenarnya ketika kita menjadi seorang Kristen, kita harus pastikan bahwa kita bukan sekedar mengikut atau bukan sekedar ikut-ikutan. Banyak atau masih banyak justru sebenarnya dia ada ikut orang tua,
bahkan ada ikut istrinya, bahkan ada yang ikut pendeta atau gereja tertentu. Tetapi ketika berbicara ikutlah aku, itu betul-betul kita harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus, kalau coba kita lihat, ini bisa mencakup beberapa hal. Yang pertama, ketika kita mengikut, berarti kita harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Tuhan kita. Kita tidak bisa mengikut Dia tanpa mempercayai Dia. Jadi ketika kita mengikut Yesus, bukan sekedar hanya dibaptis, rajin ke gereja, atau mungkin bahkan rajin melayani, tetapi kalau hati kita belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya kita bukan pengikut Kristus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hanya sekedar pemberi berkat, pelaku mujizat, atau pemberi kekayaan, mungkin kita belum sebagai pengikut Tuhan. Kalau kita tidak menjadikan Dia sebagai Juru Selamat kita, maka kita bukan pengikut Kristus. Sebenarnya langkah pertama di dalam mengikut Tuhan, dan ini merupakan sesuatu hal yang utama, yaitu kita harus mempercayai Dia. Tanpa menjadikan Dia hal yang utama, atau kita tidak percaya Dia, semuanya itu tidak ada gunanya. Semuanya itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita berbicara menjadi pengikut Yesus, berarti kita harus belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengikut Dia kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan? Dan tentu apa yang Tuhan inginkan, kita itu bisa tahu kalau kita belajar firman Tuhan. Dan itu pun harus selalu rajin dan tekun. Untuk itu kita harus selalu belajar untuk firman Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mengikut Tuhan, kita harus mengikuti persekutuan dengan Tuhan. Walaupun itu bersama, dan sangat penting kita harus bersekutu secara pribadi. Karena kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, bagaimana anggur bisa berbuah, harus selalu rantingnya selalu melekat ke dalam batangnya. Tentu kita ketika kita mau berbuah, kita harus selalu bersekutu dengan Dia. Yang keempat, ketika kita mengikut Dia, tentu kita harus taat. Tidak ada gunanya kita belajar firman Tuhan kalau kita tidak mentaatinya. Jadi setiap kita atau setiap mendengar, membaca atau belajar firman Tuhan, itu harus perlu kita perhatikan. Kita harus mentaati Dia. Di sini dikatakan kita akan menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia bagi kita saat ini adalah merupakan panggilan pelayanan. Ini semua orang Kristen terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Mungkin dengan cara masing-masing, sesuai dengan karunia yang dimiliki masing-masing. Tetapi semuanya harus menjadi penjala manusia. Ada yang perlu kita perhatikan di sini. Kenapa mesti kita penjala ikan? Pernah seseorang bercanda, seandainya pada dulu sudah ada pemulung, mungkin kali kita lebih identik dikatakan menjadi pemulung. Tetapi di sini dikatakan kita menjadi penjala manusia. Karena memang ada beberapa kemiripan antara penjala manusia dan penjala ikan. Kalau kita lihat kemiripan yang pertama adalah penjala ikan, dia tidak bisa menunggu supaya ikannya datang. Tetapi ia harus pergi ke tempat di mana ada ikan. Tentu bagi kita juga saat ini, kita tidak bisa menjadi penjala ikan ketika kita hanya menunggu berdiam diri di tempat. Karena itu kita disuruh pergi. Ya, kita ingat Matius 28 ayat 11, kita dikatakan pergilah. Jadi kita sebenarnya bukan menunggu, tetapi pergi untuk memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus.
Yang kedua yang bisa kita lihat, kemiripan penjala ikan dengan penjala manusia adalah harus mempunyai ketekunan. Dan mereka harus berjuang sekalipun mereka berkali-kali menarik jalannya dengan keadaan kosong. Demikian juga kita sebenarnya bagaimana menjaga manusia. Ingat bahwa pemberitaan Injil adalah suatu pekerjaan yang paling membutuhkan ketekunan. Pada waktu memberitakan Injil, kita tidak bisa saja tidak digubris, tidak dengar, bahkan diejek, dibantah, atau bahkan dianiaya. Bisa saja sampai dibunuh. Ini sering juga terjadi bahwa kita kelihatannya berhasil menobatkan seseorang, tetapi sebenarnya belum tentu, gitu ya. Walaupun punya cita-cita, berusaha ingin menobatkan, tapi dengan tantangan bisa saja mundur. Karena itu kita harus mempunyai ketekunan. Yang ketiga, kalau kita lihat kemiripan penjala ikan dengan penjala manusia, harus mempunyai keberanian. Dan ini sebenarnya banyak menjadi dalih alasan bagi orang tidak memberitakan Injil karena mereka tidak ada keberanian. Ya, kalau kita lihat, kita baca di Alkitab bahwa Danau Galilea itu dia walaupun danau tapi dikatakan anginnya itu bisa ribut, ada angin sangat kencang ya. Itu banyak, ada beberapa ayat di Alkitab yang menggambarkan bahwa Danau Galilea itu begitu anginnya kencang, ombaknya besar. Karena itu penjala ikan memang betul harus mempunyai keberanian. Demikian kita sebagai penjala manusia. Kalau kita memberitakan Injil firman Tuhan, maka sebenarnya ada risiko yang harus berani kita ambil. Bagaimanapun bijaksananya dan benarnya cara kita untuk memberitakan Injil, bisa saja itu menimbulkan kemarahan, menimbulkan kebencian maupun permusuhan, penganiayaan terhadap orang yang memberitakan. Karena itu kita harus mempunyai keberanian. Lalu kalau kita lihat di sini, siapa saja yang dipanggil untuk menjadi pengikut dia, untuk menjadi penjala manusia. Yang pertama, kalau kita lihat, baca di ayat 18 sama 21, itu mereka yang sedang sibuk, gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tentu kita lihat di sini bahwa mereka sebenarnya mempunyai kesibukan, bahwa mereka mempunyai pekerjaan. Pekerjaan mereka bukan sebenarnya sesuatu hal yang menimbulkan dosa, tetapi kesibukan mereka adalah kesibukan yang positif, yang mereka bekerja, tetapi justru yang dipanggil itu adalah orang-orang yang sibuk. Ingat, mungkin kita saja bisa saja sibuk. Banyak kegiatan yang kita kerjakan menjadi dalih alasan untuk tidak memberitakan Injil. Tetapi ada sesuatu hal yang perlu kita harus ingat, bahwa ini merupakan panggilan Tuhan. Ketika kita menolak panggilan Tuhan, tentu ada risiko, ada ganjaran mungkin yang kita terima. Jangan-jangan nanti suatu saat ketika kita butuh Tuhan, jangan sampai Tuhan menjawab, "Sorry ya, saya lagi sibuk." Karena itu janganlah alasan kesibukan kita untuk tidak memberitakan firman Tuhan, karena Tuhan memanggil orang-orang yang sibuk. Yang kedua yang kita lihat dari pemanggilan ini, mereka adalah orang-orang yang tidak sekolah. Mungkin lebih kalau kita katakan tidak berpendidikan. Jadi sebenarnya Tuhan memanggil orang-orang yang tidak berpendidikan bukan berarti mau memperlalukan orang-orang yang pintar, yang pandai. Tetapi perlu kita tahu, sebenarnya walaupun kita tidak berpendidikan, walaupun kita bodoh, ingat siapa yang memanggil kita, siapa yang mau memakai kita. Kalau kita misalkan sebuah pensil, kalau pensil dipakai orang yang tepat, orang yang bisa menggambar, tentu hasilnya akan indah, akan baik. Jadi seperti apapun kita, mungkin kita berkata kita tidak tahu, tidak punya apa-apa, adalah orang yang bodoh. Ingat, yang mau pakai kita adalah Tuhan. Pasti bisa, pasti berguna, pasti bermanfaat.
Tetapi di sisi lain, sebenarnya kita juga jangan menjadi orang yang fanatik, yang bodoh, yang senang dan bangga akan kebodohan. Karena di sini kita lihat, kita pun sebenarnya dididik oleh Tuhan. Kita menjadi murid, kita mau belajar, tentu kita akan bisa apa yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi keadaan bodoh maupun atau tidak berpendidikan bukan halangan sebenarnya bagi kita untuk melayani Tuhan, tetapi bagaimanapun kita juga harus mau belajar. Kenapa Tuhan memanggil orang yang tidak berpendidikan? Tidak berarti tidak memakai orang yang pandai, karena Tuhan juga memakai orang-orang yang pandai. Kita lihat Paulus, justru orang yang pintar, Tuhan juga mau memakai dia. Yang ketiga, bagaimana tanggapan kita atas panggilan Tuhan? Kalau kita baca di ayat 20, di ayat 22, ayat 20 berkata, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan, kita harus segera. Jangan ada penundaan, ya. Ketika kita baca di Alkitab, Yesus itu tidak suka dengan penundaan, ya. Mengapa Yesus tidak senang dengan penundaan? Karena sebenarnya bahwa pelayanan pemberitaan Injil adalah satu tindakan penyelamatan terhadap orang-orang yang setiap saat bisa saja masuk neraka. Kesempatan itu hilang. Karena itu jangan sampai kesempatan hilang ketika kita tidak bersegera. Jadi ini sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat mendesak. Yang kedua, pada saat menunda sebenarnya kita sudah tidak taat. Jadi perlu kita ingat, kalau suatu saat kita berkata kepada mungkin ya pembantu kita, ambillah saya minum, dan mungkin dia menjawab, besok aja Tuan, tentunya berarti dia sudah tidak taat. Mungkin ya kita akan langsung pecat dia gitu ya. Karena itu sebenarnya kalau kita menunda berarti kita tidak taat. Karena itu bagaimana reaksi kita? Tadi bersegera, yang kedua rela meninggalkan apa saja. Kalau kita baca tadi di ayat 20-22, mereka meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan perahunya, dan mereka meninggalkan ayahnya. Tetapi perlu kita lihat, ini ada sesuatu hal yang sangat penting. Di sini tidak ada dikatakan meninggalkan istrinya gitu ya, tapi dikatakan adalah meninggalkan ayahnya. Jadi perlu kita segera ya, jangan ketika panggilan itu datang mereka meninggalkan apa saja, tetapi tidak mentah-mentah demi seperti ini lalu sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita tinggalkan. Jangan ya, karena di dalam pemberitaan Injil dimanapun kita berada tentu bisa memberitakan Injil. Kalau kita lihat yang ketiga, mereka menanggapi panggilan Tuhan secara keseluruhan ya. Ada orang yang mau ikut Yesus tetapi tidak mau menjala manusia. Ada orang yang mau menjala manusia tetapi dirinya sendiri tidak mau mengikut Yesus, tidak mau belajar firman Tuhan. Ini adalah ketimpangan, tetapi mereka menanggapi panggilan Tuhan secara keseluruhan. Saya berharap Bapak Ibu Amang Inang yang ikut di dalam pelatihan ini adalah suatu sarana bagi kita bagaimana kita mengikuti panggilan Tuhan. Ketika kita ikut dipanggil, ya, tidak ada alasan untuk tidak dipanggil. Kita semua orang percaya ikut dipanggil. Kiranya menanggapi bagaimana segera, jangan mengabaikan perintah Tuhan agar bisa semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menanggapi panggilan Tuhan. Karena itu, kiranya Tuhan yang menolong memperlengkapi kami.
agar kami bisa menjadi alat Tuhan untuk menjala manusia. Pada pelatihan ini Tuhan, kami serahkan seluruh peserta kiranya Tuhan yang menolong mereka, agar mereka bisa lebih memahami dan terus mau belajar, supaya Tuhan memakai mereka menjadi alat-Mu. Kami serahkan pelatihan ini, Tuhan yang campur tangan, setiap pembawa materi, Tuhan juga yang menolong. Kiranya Tuhan menyertai, dan begitu juga seluruh para sarana yang kami pakai di dalam pelatihan ini, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.